Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk pagi hari ini tertulis di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, salah satu tugas yang Yesus lakukan ketika datang ke dunia ini adalah pendamaian dosa manusia. Kata pendamaian dalam teks ini bisa diartikan menanggung hukuman Allah karena dosa-dosa kita. Yesus rela mati di kayu salib di Golgota untuk menanggung seluruh hukuman Allah atas dosa yang kita perbuat dan bahkan untuk dosa seluruh dunia. Kata pendamaian merujuk kepada dialihkannya murka Allah dengan ditanggungkan oleh Kristus sebagai pengganti kita. Jika Tuhan Yesus benar-benar menanggung murka bagi setiap orang, maka tidak seorang pun yang mungkin akan masuk ke dalam neraka. Karena hukuman mereka telah ditanggung bagi mereka olehnya. Tetapi kaum fasik jelas-jelas akan binasa secara kekal. Perhatikanlah bahwa 1 Yohanes 2 ayat 1-2 mengaitkan secara tidak terlepaskan perdamaian Kristus dan permohonan atau syafaatnya. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Ketika Kristus datang ke hadirat Bapa dan juga memohon bagi umatnya, maka Dia melakukan berdasarkan penebusannya yang sudah digenapi. Maka kedua hal inilah pendamaian, demikian juga syafaat adalah dua aspek dari jabatannya sebagai imam. Karena seorang imam mempersembahkan korban kepada Allah dan berdoa kepada Dia berdasarkan korban itu. Kata seluruh dunia dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 ini bukan merujuk kepada setiap orang atau setiap individu. Di sini istilah itu merujuk kepada seluruh dunia, khususnya dunia orang Yahudi, demikian juga orang yang bukan Yahudi. Namun juga kepada dunia dari setiap bangsa, dari setiap suku, dari setiap bahasa, dan lain-lainnya. Dunia dari kaum muda maupun dari kaum yang tua, dari kaya maupun dari orang-orang yang miskin, laki-laki, dan demikian juga dengan perempuan. Bagi Yohanes, seluruh dunia adalah orang-orang yang percaya, dan tentu orang-orang yang pada saat itu tersebar ke berbagai bagian dunia. Karena dengan demikian menjadikan anugerah Kristus jelas dan juga sesuai ketika anugerah itu diumumkan sebagai satu-satunya keselamatan yang tentunya adalah yang sejati bagi dunia. Maka ketika Yohanes menambahkan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yohanes memaksudkan bahwa Kristus juga adalah pendamaian bagi dosa-dosa orang bukan Yahudi yang percaya, karena dunia adalah istilah yang dipertentangkan dengan Israel. Interpretasi ini dimantapkan tanpa keraguan
dengan memperbandingkan yang teliti antara 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang kedua dengan Yohanes 11 ayat yang ke-51 yang ke-52. Maka tujuan 1 Yohanes 2 1 sampai 2 adalah untuk menghibur orang percaya yang mau bertobat dengan karya yang sempurna dan cukup dari Kristus sebagai imam besar yang agung, baik sebagai pendamaian dan juga baik di dalam kehidupan kita maupun sebagai pembela kita bagi setiap anak-anak Allah di dalam seluruh dunia dan bukan hanya dalam kelompok tertentu, tetapi mencakup kepada seluruh dunia, Yahudi maupun bukan Yahudi, dekat maupun yang jauh. Karena itu, selayaknya lah kita bersyukur atas kerelaan Yesus sebagai pendamai bagi kita yang berdosa. Untuk itu kita diberikan pemahaman bagaimana Kristus yang kita pahami hadir sebagai pendamai, sebagai penyelamat di dalam kehidupan kita. Tentu bagian dari kehidupan kita, bagaimana kita juga merespon sikap tindakan yang sudah Kristus lakukan dalam kehidupan kita. Dengan memahami kehadiran Kristus untuk kita semua, untuk seluruh dunia. Maka kita juga harus menciptakan satu sikap yang baik untuk merespon seluruh tindakan yang diperbuat Kristus, yaitu hidup berkarya dan mau menetap di dalam kasih Kristus, dan demikian juga mempermuliakan Tuhan dalam segala aspek-aspek kehidupan kita. Maka kita dituntut untuk setia, berlaku adil, berlaku sepantasnya sebagai orang yang menerima keselamatan, menerima karya penebusan, menerima karya pendamaian yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini dan juga di dalam kehidupan kita. Maka jadilah pelaku-pelaku firman, pelaku-pelaku yang sudah merasakan pendamaian, kehadiran Kristus, kehadiran karya keselamatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat segala kesempatan hidup yang senantiasa Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Begitu banyak hal yang sudah kami lalui dalam kehidupan kami. Tetapi kasih setia Tuhan, cinta kasih Tuhan, boleh senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Bagaimana Tuhan merawat kami, membimbing kehidupan kami, dan juga mengajar kami melalui setiap firman Tuhan yang boleh senantiasa kami dengarkan dalam segala perjalanan kehidupan kami. Engkau menghadirkan keselamatan dalam kehidupan kami, Engkau juga menghadirkan pendamaian dalam kehidupan kami. Untuk itu ajar kami Tuhan untuk menjadi orang yang merasakan kehadiran keselamatan Tuhan. Agar kami juga dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami, perbuatan kami, itu hendaklah seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Apapun yang akan kami lakukan untuk hari-hari selanjutnya, kiranya anugerah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang senantiasa bersama dengan kami, memantapkan kami menjadi pancaran kasih Tuhan bagi sesama dan bagi orang yang belum mengenal firman Tuhan. Untuk itu kami serahkan segala perjalanan kehidupan kami untuk tahun ini, hari-hari ini dan hari-hari selanjutnya. Demikian juga dalam segala pekerjaan kami. Agar kiranya Tuhan bersama dengan kami memulai dan juga mengakhiri segala aktivitas kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan hingga selamanya. Amin.